Ini adalah gong yang melambangkan kampung Cigoong. Menurut tokoh masyarakat sekaligus kepala dusun Cigoong, almarhum Bang Bang Kaca atau akrab disebut Ki Bang Bang Kaca mengatakan, pembuatan gong raksasa ini merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri, menyampaikan kepada saya agar dibuat gong besar untuk dijadikan simbol dari dusun Cigoong ini. Selain dijadikan simbol, gong ini sendiri merupakan sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari dusun Cigoong. Karena menurut cerita pada zaman dahulu, awal mula terbentuknya nama dusun Cigoong dari nama orang tua yang merupakan sesepuh di dusun ini yang bernama Ki Buyut Mbah Goong, dan alat musik tradisional khas Sunda gong dijadikan untuk simbol pungkasnya. Dan pihak pemerintah Desa Karanghegar pun sangat mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif dari masyarakatnya. Selain itu, alat musik tradisional khas Sunda, gong itu sendiri merupakan sejarah dari dusun Cigoong. Dan ini merupakan pesawahan yang berada di sekitaran dusun Cigoong. Dan disinilah warga Cigoong mencari perekonomian mereka dengan cara bertani, menanam padi, menanam sereh, dan menanam sayuran seperti kangkung dan lain-lainnya. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyanggah genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai, atau air hujan. Dan selain pesawahan, di sini juga ada petani yang menanam daun sereh seperti bapak yang di depan ini. Dia sedang menanam sereh. Dan selain itu juga kegiatan masyarakat dusun Cigoong di persawahan sering mengusir hama-hama seperti burung dengan menggunakan benda-benda mengkilat seperti kaset CD, plastik, dan yang lainnya. Ada juga yang menggunakan orang-orangan sawah. Dan selain itu juga ada yang menanam kangkung. Kangkung adalah tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran dan ditanam sebagai makanan. Kangkung banyak dijual di pasar-pasar. Kangkung banyak terdapat di kawasan Asia dan merupakan tumbuhan yang dapat dijumpai hampir di mana-mana, terutama di kawasan berair. Contohnya seperti si bapak ini. Di sini juga terdapat banyak sekali kangkung-kangkung yang ditanam. Budidaya kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang proses penanamannya lebih mudah daripada sayuran kebanyakan. Agar kangkung yang kita tanam dapat menghasilkan hasil yang optimal, kita dapat persiapkan mulai dari bagaimana cara pemilihan benih yang baik. Dan di sini juga ada tanaman serai atau sereh. Adalah tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Minyak serai adalah minyak astiri yang diperoleh dengan jalan menyuling bagian atas tumbuhan tersebut. Serai wangi cocok tumbuh pada tanah yang subur, gembur, dan mengandung banyak bahan organik. pH tanah optimum 6,0 sampai 7,5. Cocok tumbuh pada berbagai kontur tanah datar miring atau berbukit-bukit. Akan tetapi tanah mediteran, kuning coklat atau coklat berpasir sangat cocok untuk media tumbuh serai. Contohnya dengan si bapak ini, dia menanam serai di sekitar persawahan yang lumayan subur.
Tanaman serai wangi mempunyai beberapa kegunaan. Salah satunya adalah sebagai vegetasi konservasi, yaitu potensial untuk mencegah terjadinya erosi tanah dan merehabilitasi lahan-lahan kritis. Tanaman serai, terutama batang dan daun, bisa dimanfaatkan. Dan di sini kita akan melihat suasana yang indah di pagi hari di desa Cigoong, di mana burung-burung sedang berkicau dan warga pun sedang beraktivitas di pesawahan. Contohnya ada yang sedang menabur benih padi, ada juga yang sedang mencangkul pesawahannya untuk meratakan lahannya. Dan di persawahan ini terkadang ada hama seperti keong mas atau Pomacea canalicutata, merupakan salah satu hama yang selalu menyerang tanaman padi. Di sentra produksi pangan, umumnya keong mas merusak tanaman padi yang baru ditanam dengan cara memarut jaringan tanaman lalu memakannya. Dan kali ini akan membahas tentang bagaimana cara menyemai benih padi agar cepat tumbuh dan bisa segera ditanam. Sebelum kita bahas ke intinya, sedikit akan saya jelaskan tentang dasar menyemai benih padi. Dilakukan hanya untuk mendapatkan benih padi ditanam pada lahan sawah maupun lahan kering. Selain dengan cara menyemai, ada juga petani padi yang langsung menaburkan biji atau benih padi ke sawah. Namun cara tersebut tidak efektif dan banyak permasalahannya. Makanya jika Anda ingin membudidayakan padi, sebaiknya Anda melakukan semai padi untuk mendapatkan bibit yang baik dan hasil panen terbaik. Contohnya Bapak di depan ini, dia sedang menabur padi dengan tekniknya tersendiri. Cara menyemai benih padi ini cukup mudah dan tidak terlalu sulit. Tapi bagi Anda yang belum pernah tahu bagaimana cara menyemai biji padi yang baik dan benar, berikut ini merupakan hal-hal yang kita lakukan sebelum menyemai benih padi. Kita lihat si Bapak ini.